Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Pernikahanku dengan Andi adalah cerita yang selalu kubanggakan. 8 tahun yang lalu, aku berdiri di altar dengan perasaan penuh harapan dan cinta, memulai hidup baru dengan pria yang kuanggap sebagai belahan jiwaku. Andi adalah tipe pria yang selalu tahu bagaimana membuatku merasa istimewa. Sebagai pemilik perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat, dia sering sibuk. Namun, di tengah kesibukannya, dia tidak pernah lupa menyempatkan waktu untukku. Rutinitas kami mungkin terlihat sederhana bagi orang lain, tetapi bagi kami, itu adalah momen-momen berharga. Setiap pagi, Andi selalu bangun lebih awal untuk menyeduh kopi. Dia akan mengantarkannya ke tempat tidurku sambil berkata, "Ini, sayang, semoga harimu menyenangkan." Kadang, dia bahkan menyelipkan catatan kecil di meja sarapanku dengan tulisan tangan yang penuh cinta, seperti, "Kamu adalah alasan aku tersenyum setiap hari." Di akhir pekan, kami memiliki tradisi kecil. Biasanya, kami menonton film di ruang keluarga sambil menikmati camilan. Meski jadwal Andi sering padat, dia selalu berusaha menjaga kebiasaan ini. Bahkan, baru sebulan yang lalu dia mengajakku berlibur singkat ke Bandung. Di sana, dia mengejutkanku dengan makan malam romantis di restoran rooftop, lengkap dengan lilin dan musik akustik. "Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku juga sibuk dengan bisnis. Tapi aku ingin kita selalu punya waktu untuk saling mengingatkan kenapa kita menikah," katanya malam itu. Hatiku selalu melambung setiap kali dia berkata seperti itu. Dia adalah suami yang sempurna di mataku. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa berbeda beberapa minggu terakhir. Bukan karena sesuatu yang besar, tapi lebih karena hal-hal kecil yang berubah tanpa aku sadari. Andi mulai pulang larut malam lebih sering daripada biasanya. Sebelumnya, dia selalu memberitahuku jika ada perubahan jadwal, tapi belakangan dia hanya mengirim pesan singkat. Malam itu, aku menyiapkan makan malam favoritnya, steak lada hitam dengan kentang panggang. Aku bahkan menata meja dengan lilin dan bunga mawar kecil, berharap bisa menikmati waktu berkualitas bersama seperti biasanya. Tapi, 1 jam sebelum waktu makan malam, aku menerima pesan darinya. "Maaf, sayang. Ada rapat mendadak dengan klien. Aku pulang terlambat." Aku mencoba menenangkan diriku. Aku tahu betapa pentingnya pekerjaannya, dan aku selalu mendukungnya sepenuh hati. Aku menyimpan makan malam itu di dalam oven agar tetap hangat, berharap dia akan segera pulang. Namun, ketika akhirnya Andi pulang, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia terlihat lelah, dengan dasi yang longgar dan rambut sedikit berantakan. "Bagaimana rapatnya?" tanyaku, mencoba terdengar ceria. Dia hanya menjawab singkat, "Lancar, kok, tapi aku capek banget. Aku mandi dulu, ya." Aku memperhatikan bahwa dia tidak mencium pipiku seperti biasanya. Itu bukan hal besar, tapi cukup membuatku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika dia masuk ke kamar mandi, aku mengambil jasnya untuk menggantungnya di lemari. Saat itulah aku mencium aroma parfum yang tidak biasa. Parfum itu bukan miliknya. Aromanya manis dan feminin, sangat kontras dengan wewangian maskulin yang biasa dia gunakan. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari alasan logis. Mungkin itu berasal dari rekan kerja wanita di kantornya. Bagaimanapun, Andi sering bertemu banyak orang dalam pekerjaannya. Namun, aroma itu terus terngiang di pikiranku sepanjang malam. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Aku percaya pada Andi, dan aku tahu dia mencintaiku. Tapi,
Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, aku merasa ada sesuatu yang salah. Perasaan itu seperti bayangan gelap yang mulai menyelimuti kebahagiaan kami. Malam itu, aku terjaga di tempat tidur sementara Andi tertidur lelap di sampingku. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah ini hanya imajinasiku atau firasat yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari tahu tanpa tergesa-gesa. Jika ada sesuatu yang disembunyikan Andi, aku harus mengetahuinya dengan cara yang elegan dan tanpa membuat diriku kehilangan harga diri. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani semuanya seperti biasa. Aku menekan segala pikiran negatif dan berusaha mengembalikan keharmonisan yang sempat terasa goyah. Setiap pagi, aku tetap menyambut Andi dengan senyuman, menyiapkan sarapan seperti biasanya, dan memastikan dia merasa nyaman sebelum berangkat kerja. Namun, aku tidak bisa mengabaikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Dia tidak lagi pulang dengan cerita-cerita ringan tentang klien atau rekan kerja yang biasanya membuat kami tertawa bersama. Sebaliknya, dia terlihat lebih sering memeriksa ponselnya, kadang tersenyum kecil sambil membaca sesuatu. Saat kutanya, dia hanya menjawab singkat. Pesan dari tim marketing, mereka sedang mengejar target bulan ini. Aku ingin mempercayainya, tapi sulit menepis kegelisahan yang kian hari makin mencengkeram pikiranku. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi kantornya tanpa memberitahunya lebih dulu. Aku ingin memberikan kejutan, membawa makan siang favoritnya untuk kami nikmati bersama. Aku tahu jadwalnya padat, tapi aku yakin dia akan senang melihatku datang. Saat tiba di lobi kantor Andi, resepsionis mengenaliku dan menyambut dengan ramah. Selamat siang, Bu Maya. Apakah Ibu ingin saya memberitahu Pak Andi kalau Ibu datang? Tanyanya. Aku menggeleng sambil tersenyum. Tidak perlu, biar saya langsung ke ruangannya saja. Saya ingin memberinya kejutan. Aku naik ke lantai 3, tempat ruangannya berada. Namun, saat berjalan mendekati pintu ruangannya, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Melalui celah kecil di pintu kaca, aku melihat Andi sedang berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu duduk di sofa ruangannya, mengenakan setelan kerja yang elegan, dan mereka tampak begitu akrab. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu klien atau kolega. Tapi, ada sesuatu dalam bahasa tubuh mereka yang sulit kupahami. Senyuman Andi terlalu santai, dan tatapan wanita itu terlalu lembut. Mereka seperti dua orang yang berbagi rahasia. Aku hampir mengetuk pintu, tapi sesuatu menahanku. Aku tidak ingin menuduh atau membuat kesimpulan tanpa bukti. Jadi, aku memilih mundur perlahan dan kembali ke mobilku, membawa makan siang yang tadinya ingin kuberikan dengan penuh kasih. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa wanita itu? Mengapa Andi tidak pernah menyebutkan tentangnya? Apakah aku hanya berlebihan? Malam harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Andi pulang sedikit lebih awal, dan aku menyambutnya dengan senyuman. Bagaimana harimu? Tanyaku sambil menyiapkan teh hangat untuknya. Dia menghela napas panjang. Lumayan sibuk, tapi semuanya berjalan lancar. Kamu sendiri bagaimana? Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Biasa saja, tidak ada yang istimewa. Aku tadi sempat ingin mengantarkan makan siang ke kantor, tapi ternyata jadwalmu terlalu padat, jadi aku urungkan. Aku melihat sekilas perubahan ekspresi di wajahnya. Tapi, seperti biasa, dia dengan cepat menguasai dirinya. Oh, sayang, kamu tidak perlu repot-repot. Lagi pula, aku memang sedang sibuk tadi. Ada klien yang datang untuk membahas proyek baru. Aku mengangguk pelan. Ya, aku melihatnya. Wanita itu klienmu. Andi tersenyum tipis. Iya. Dia salah satu klien penting. Kenapa kamu tanya? Aku menggeleng cepat, berpura-pura tidak peduli. Tidak, hanya penasaran. Malam itu, aku kembali terjaga di tempat tidur. Perasaan gelisahku semakin dalam. Namun, aku tahu ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah.
Jika benar ada sesuatu yang disembunyikan Andi, aku harus menemukan cara yang bijak untuk mengetahuinya. Aku tidak ingin menghancurkan apa yang telah kami bangun selama ini tanpa alasan yang jelas. Aku memutuskan untuk menunggu, mengamati, dan mencari tahu kebenarannya secara perlahan. Hari-hari berikutnya, pikiranku terus dipenuhi bayangan wanita yang kutemui di kantor Andi. Meski aku berusaha keras meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya salah paham, kenyataan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan kami sulit untuk kuabaikan. Andi yang dulu selalu pulang dengan cerita-cerita ringan tentang klien atau rekan kerja kini lebih sering diam, sibuk dengan ponselnya, atau menghindari percakapan mendalam. Sebagai seorang istri, aku mengenalnya lebih dari siapapun. Aku tahu ada yang tidak beres. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Aku tidak ingin merusak keharmonisan keluarga kami hanya karena firasat atau asumsi belaka. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku memasak nasi goreng kesukaannya dengan tambahan irisan sosis dan telur mata sapi. Di tengah aktivitas di dapur, aku mendengar langkah Andi menuruni tangga. "Pagi, sayang." Sapa Andi dengan senyum yang terlihat sedikit dipaksakan. "Pagi. Sarapanmu sudah hampir siap." Jawabku sambil berusaha menyembunyikan kegelisahanku. Dia duduk di meja makan dan mulai membuka ponselnya, seperti kebiasaannya belakangan ini. Aku memperhatikan dari sudut mata, bagaimana dia sesekali tersenyum kecil sambil mengetik pesan. Ponsel itu menjadi teman setianya lebih daripada aku dalam beberapa minggu terakhir. "Lagi apa sih?" Sampai senyum-senyum sendiri. Tanyaku dengan nada menggoda, mencoba mencairkan suasana. Andi mendongak, sedikit terkejut. Lalu tertawa kecil. "Ah, enggak kok. Cuma baca obrolan di grup kantor. Mereka selalu ada aja yang bikin lucu." Aku hanya mengangguk sambil meletakkan piring sarapan di depannya. Dalam hatiku, aku tahu dia tidak sepenuhnya jujur. Ketika Andi berangkat ke kantor, aku memutuskan untuk bertemu dengan Linda, sahabatku yang bekerja di HR perusahaan Andi. Aku tidak ingin langsung berprasangka buruk tanpa mencoba mencari tahu lebih dalam. Linda adalah sahabat terbaikku sejak kuliah, dan aku tahu dia bisa menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi, aku menceritakan segala kegelisahanku. "Linda, aku merasa ada yang aneh dengan Andi belakangan ini. Kamu tahu, dia selalu sibuk dengan ponselnya. Dan tadi aku lihat dia senyum-senyum sendiri saat mengetik sesuatu. Ditambah lagi, beberapa hari lalu aku melihat dia bersama seorang wanita di ruangannya. Aku tidak tahu harus bagaimana." Linda menatapku dengan penuh perhatian, lalu meraih tanganku. "Maya, aku paham apa yang kamu rasakan. Aku tahu betapa kamu mencintai Andi, dan aku yakin kamu tidak mau berpikir buruk tentang dia. Tapi, kalau kamu memang merasa ada sesuatu yang tidak beres, kamu harus mencari tahu kebenarannya." Aku mengangguk pelan. "Itu yang aku pikirkan. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu memberiku sedikit informasi tentang wanita itu? Aku tidak ingin membuat kesimpulan tanpa fakta." Linda menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku akan coba cari tahu, tapi kamu harus janji, jangan bertindak gegabah. Kamu tahu, perusahaan punya aturan ketat tentang privasi karyawan. Aku hanya akan memberikan informasi yang benar-benar penting." Aku tersenyum tipis, merasa lega memiliki sahabat seperti Linda. "Terima kasih. Aku janji, aku tidak akan membuat masalah tanpa alasan yang jelas." Beberapa hari kemudian, Linda mengabariku lewat telepon. "Maya, aku sudah tahu siapa wanita itu. Namanya Vina. Dia manajer proyek baru di kantor Andi, bergabung sekitar 3 bulan lalu. Mereka memang sering bekerja sama karena ada proyek besar yang sedang ditangani Andi." Aku mendengarkan dengan saksama, tapi perutku terasa mual mendengar nama itu. Linda melanjutkan, "Tapi ada sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Dari beberapa karyawan, aku dengar rumor bahwa mereka terlihat sangat akrab, lebih dari sekadar kolega." Hatiku terasa seperti diremas. Aku mencoba tetap tenang meski dalam hati aku ingin berteriak.
Rumor itu sejauh apa, Lin? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Linda terdiam sejenak sebelum menjawab. Belum ada yang konkret. Tapi ada beberapa yang bilang mereka sering makan siang berdua atau pulang di waktu yang sama. Aku berterima kasih kepada Linda, meski hatiku penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Setelah menutup telepon, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa lagi hanya duduk diam. Aku harus memastikan semuanya sendiri. Keesokan harinya, aku memperhatikan Andi lebih seksama. Saat dia sedang mandi, aku memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Saat membuka aplikasi pesan, aku tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Semuanya terlihat biasa saja, pesan dari kolega, grup kantor, dan beberapa notifikasi pekerjaan. Namun, saat aku membuka folder arsip, aku melihat sebuah percakapan dengan nama Vina. Dengan tangan gemetar, aku membuka percakapan itu. Vina, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku tadi. Aku benar-benar menghargai dukunganmu. Andi, kapanpun kamu butuh, aku selalu ada. Pesan itu, meskipun terlihat sederhana, menusuk hatiku seperti belati. Aku membaca percakapan sebelumnya dan menemukan bahwa mereka sering berbicara tentang hal-hal yang terdengar terlalu personal untuk rekan kerja, tentang makan siang bersama, percakapan ringan, hingga candaan kecil yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Aku meletakkan ponselnya kembali dengan hati hancur. Saat Andi keluar dari kamar mandi, aku mencoba bersikap normal. Sayang, aku pergi dulu ya. Ada rapat penting pagi ini, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, membiarkannya pergi tanpa kata-kata lebih lanjut. Malam itu, aku tidur dengan pikiran berputar. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Jika benar Andi mengkhianatiku, aku harus bertindak. Tapi aku tidak ingin gegabah. Aku akan menyusun rencana. Jika dia berbohong, maka aku akan membalasnya dengan cara yang elegan, yang akan membuatnya menyesali segalanya. Aku tidak akan menjadi istri yang lemah. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku lebih kuat dari apa yang dia kira. Hari-hari berikutnya, aku menjalani rutinitas dengan hati yang semakin berat. Aku masih berusaha menjaga senyum di depan Andi, namun jauh di dalam hatiku, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Ada jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Tidak mudah bagiku, tetapi aku merasa perlu melindungi diriku sendiri. Ponsel Andi adalah kunci, dan meskipun aku tidak menemukan bukti langsung tentang perselingkuhan, percakapan dengan Vina sudah cukup bagiku untuk merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Suatu pagi, saat Andi berangkat lebih awal karena rapat di luar kota, aku memutuskan untuk menyusun rencana. Aku tidak ingin hanya menuduh tanpa bukti konkret. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat. Aku menghubungi Linda. Linda, aku butuh bantuanmu lagi, kataku dengan suara tegas. Linda langsung merespons. Apa yang bisa aku lakukan, Maya? Bisakah kamu membantuku mencari tahu lebih banyak tentang interaksi Andi dan Vina di kantor? Aku tidak ingin menuduhnya tanpa alasan yang jelas. Tapi aku juga tidak bisa hanya diam. Linda setuju, meski aku tahu ini berisiko untuknya. Dia berjanji akan memperhatikan dengan seksama tanpa membuat situasi menjadi mencurigakan. Beberapa hari kemudian, Linda menghubungiku lagi. Maya, aku mendengar sesuatu. Andi dan Vina sering pergi makan siang bersama. Dan aku juga tahu bahwa mereka punya jadwal pertemuan bisnis di luar kantor minggu ini. Hatiku langsung berdebar. Pertemuan bisnis? Aku tahu Andi sering keluar kota untuk urusan kerja. Tetapi mengetahui Vina terlibat dalam salah satu perjalanan ini membuatku merasa ada yang tidak beres. Linda melanjutkan. Aku tidak bisa memastikan apa-apa, tapi beberapa orang di kantor mulai bertanya-tanya. Kamu harus mencari tahu sendiri, Maya. Aku memutuskan untuk bertindak. Ketika Andi memberitahu bahwa dia akan keluar kota untuk pertemuan kerja selama 2 hari, aku hanya tersenyum dan mendukungnya seperti biasa. Namun, di belakangnya, aku sudah memesan tiket ke kota yang sama. Aku tidak akan memberitahunya.
Jika dia benar-benar tidak bersalah, aku bisa pulang dengan hati lega. Tapi jika dia menyembunyikan sesuatu, aku akan siap menghadapi kenyataan. Ketika aku tiba di hotel tempat Andi menginap, aku merasa gugup tetapi juga penuh tekad. Aku memutuskan untuk tidak langsung menemuinya. Sebaliknya, aku menunggu di lobi, memperhatikan siapa saja yang masuk dan keluar. Tidak lama kemudian, aku melihat Andi bersama seorang wanita, Vina. Mereka berjalan berdua menuju lift. Terlihat sangat santai dan akrab. Hatiku berdebar kencang, namun aku berusaha tetap tenang. Aku mengikuti mereka dari kejauhan, memastikan mereka tidak melihatku. Setelah beberapa saat, mereka masuk ke sebuah restoran di dalam hotel. Aku melihat mereka berbicara dengan senyum yang terlalu lepas untuk sekadar rekan kerja. Mataku memanas, tetapi aku menahan diri. Aku tahu aku butuh lebih dari sekadar pengamatan ini. Aku memutuskan untuk kembali ke kamarku dan bersiap mengambil langkah berikutnya. Malam harinya, aku memanfaatkan kesempatan saat Andi sedang di restoran. Aku menghubungi nomor hotel dan meminta sambungan ke kamar Andi dengan alasan darurat. Ketika resepsionis menyambungkan panggilanku, aku langsung menggunakan fitur panggilan video dari ponselku. Panggilan itu dijawab setelah beberapa detik. Wajah Andi muncul di layar. Dia terlihat sedikit terkejut. "Maya, kok kamu telepon?" tanyanya. "Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja di sana. Apa rapatnya lancar?" tanyaku dengan suara seramah mungkin. Andi mengangguk. "Iya, semuanya lancar. Kamu jangan khawatir ya." Aku tersenyum kecil. "Oke, aku percaya. Selamat malam, sayang." Namun, sebelum dia sempat memutus panggilan, aku mendengar suara perempuan di latar belakang. "Andi, aku lupa." Panggilan terputus tiba-tiba, tetapi itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi kecurigaanku. Suara Vina jelas terdengar. Hatiku seperti dihantam palu. Aku tidak langsung menghampiri mereka atau membuat keributan di tempat. Aku tahu itu bukan caraku. Sebagai gantinya, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih cerdas. Keesokan harinya, aku menghubungi Linda dan memintanya untuk membantuku mengatur pertemuan dengan tim hukum perusahaan. Aku ingin mengamankan posisiku terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Aku juga mulai mengumpulkan bukti, termasuk rekaman video dari telepon malam itu. Andi tidak tahu apa yang sedang kurencanakan. Dia pulang dengan senyuman, tidak menyadari badai yang sedang menunggunya. Aku bersumpah, jika dia memang mengkhianatiku, aku akan membuatnya menyesal. Tetapi aku tidak akan berteriak atau menangis di depannya. Aku akan membalas dengan cara yang elegan, cara yang tidak pernah dia bayangkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sangat cepat. Andi, yang merasa tidak ada yang mencurigakan, masih bertindak seperti biasa, penuh kasih dan perhatian. Namun, di dalam hatiku, aku sudah mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang mempertahankan pernikahan, tetapi juga tentang menjaga martabat dan hakku. Pagi itu, aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Andi. Aku memutuskan untuk menghadapi dia, tapi aku tidak akan melakukannya dengan cara kasar atau emosional. Aku sudah cukup kuat untuk tidak membiarkan perasaan menguasai keputusan rasionalku. Andi sedang duduk di meja makan, membaca koran pagi seperti biasanya. Ketika aku mendekatinya, aku duduk di sampingnya dan meletakkan cangkir teh di depan dirinya. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu," kataku, suaraku tenang, meski hati berdebar. Andi menatapku sejenak, kemudian meletakkan korannya. "Apa itu, sayang?" Aku menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan tenang. "Aku tahu tentang kamu dan Vina." Andi menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak mengerti. "Apa maksudmu?" "Aku sudah mempersiapkan segalanya." Aku mengeluarkan ponselku dan membuka video call malam itu, rekaman yang menunjukkan dia bersama Vina di hotel. Aku memutarnya di depan matanya. Suasana hening sejenak. Hanya suara rekaman yang terdengar jelas di ruang makan. Ini. Andi terbata-bata. "Maya, ini bukan seperti yang kamu kira."
Jadi, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, kan? Jawabku. Suaraku tetap dingin, tanpa sedikit pun ada jejak emosi. Dia tampak bingung. Jelas tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku sudah siap. Jangan coba berbohong lagi, Andi. Kataku dengan lebih tegas. Aku sudah tahu semuanya. Dan aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Andi memejamkan mata dan tampaknya mulai mengerti bahwa aku sudah tidak bisa dibohongi lagi. Aku sudah siap menghadapi kenyataan ini. Aku menatapnya dengan tajam. Aku ingin kamu jujur sekarang. Andi, apa hubunganmu dengan Vina sebenarnya? Andi menghela napas. Mengaku kalah. Maya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ini sudah berlangsung beberapa bulan. Kami bekerja sama di kantor. Dan awalnya hanya teman dekat. Tapi kemudian, aku tidak tahu bagaimana perasaan ini tumbuh. Aku menatapnya tanpa emosi. Kamu pikir aku tidak melihat apa yang terjadi? Aku melihat semuanya. Andi, aku bukan wanita bodoh yang akan terus hidup dalam kebohongan. Andi tampak menyesal. Maya, maafkan aku. Aku tidak ingin menyakitimu. Vina hanya dia mengerti aku. Dia mendengarkanku. Aku merasa hatiku dipenuhi rasa kecewa yang sangat mendalam. Tidak ada penyesalan di wajah Andi, hanya ketakutan karena mengetahui aku sudah menemukan bukti yang tak bisa dipungkiri. Aku tahu, Andi, jawabku, suaraku semakin tenang, dan itu adalah alasan mengapa aku tidak akan tinggal diam. Aku akan memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi. Tidak hanya untuk diriku, tapi untuk dirimu juga. Kamu harus belajar dari kesalahan ini. Andi mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku menarik tanganku kembali. Tidak, Andi, kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang aku akan memilih jalanku sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan semuanya dalam amarah. Aku tidak akan berteriak atau mencerca, karena itu hanya akan membuatku terlihat lemah. Sebagai gantinya, aku memutuskan untuk bergerak lebih cerdas dan lebih elegan. Aku mulai merancang langkah selanjutnya. Pertama, aku menghubungi pengacaraku dan mengatur konsultasi mengenai perceraian. Aku tahu bahwa aku berhak atas harta yang sudah kami bangun bersama, dan aku tidak akan memberi Andi kesempatan untuk mengambilnya tanpa konsekuensi. Selain itu, aku juga mulai mempersiapkan strategi untuk melindungi perusahaan dan reputasi keluargaku. Aku akan memastikan bahwa semua langkah yang kuambil akan menunjukkan ketegasan dan keberanianku tanpa merusak citra yang sudah aku bangun selama ini. Andi mungkin menganggapku lemah karena aku tidak langsung bereaksi dengan kemarahan. Tetapi aku justru lebih kuat karena aku memilih untuk tidak terbawa emosi. Aku ingin menegaskan bahwa pernikahan ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal penghargaan diri. Aku akan membuatnya memahami bahwa pengkhianatan terhadapku adalah kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan. Setelah berhari-hari mempersiapkan segala sesuatunya, aku memutuskan untuk bertemu dengan Vina. Aku mengundangnya ke rumah dengan alasan ingin berbicara secara pribadi. Vina datang dengan sedikit kecanggungan. Mungkin dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tetap melangkah masuk ke dalam rumah. Vina, aku mulai. Suara aku penuh ketegasan. Aku tahu hubunganmu dengan suamiku, dan aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Vina tampak terkejut, dan wajahnya memucat. Maya, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menghancurkan pernikahanmu. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, Vina, tapi kita hidup di dunia yang berbeda. Aku akan menangani Andi. Dan kamu harus menghentikan ini sekarang juga. Kamu tidak ingin ini berlanjut, bukan? Vina terdiam. Mungkin dia merasa bersalah, mungkin tidak. Tapi yang pasti, aku tidak akan memberi ruang untuk penyesalan yang terlambat. Aku sudah membuat keputusan, dan aku akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencanaku. Setelah berbicara dengan Vina dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih elegan, aku merasa ada kedamaian yang perlahan mulai kembali ke dalam hidupku. Aku tahu, ini belum selesai, dan jalan di depanku masih panjang. Namun, aku sudah membuat keputusan untuk tidak kembali ke jalan yang penuh luka. Andi,
yang masih menganggap bahwa semuanya bisa diperbaiki dengan kata maaf, tampaknya mulai menyadari bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku melihatnya sering menatapku dengan wajah penuh penyesalan, namun tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya yang bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Aku sudah menutup pintu untuknya. Keesokan harinya, aku bertemu dengan pengacara untuk memulai proses perceraian. Semua dokumen dipersiapkan dengan teliti. Setiap langkah diatur untuk memastikan aku bisa mendapatkan hak-hakku tanpa hambatan. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin semuanya berjalan lancar dan adil. Aku tahu ini akan menjadi proses yang panjang, tetapi aku siap. Sementara itu, Andi berusaha menghubungiku beberapa kali. Setiap panggilan dan pesan yang masuk hanya kutanggapi dengan singkat, memberinya sedikit harapan namun tidak lebih dari itu. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain kebebasan dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah dilakukan. Hari itu, Andi datang ke rumah untuk berbicara denganku lagi. Aku tidak memberinya kesempatan untuk masuk, hanya menatapnya dari pintu. Maya, aku tahu aku salah, tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan berubah, ujarnya dengan suara penuh penyesalan. Aku menatapnya. Tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa di mataku, hanya ada perasaan hampa yang penuh dengan kebohongan. Andi, kamu sudah memberi kesempatan lebih dari cukup. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya. Kamu sudah memilih jalanmu. Andi terdiam, tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Akhirnya, dia berjalan pergi. Dan aku merasa seperti mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang penuh harapan dan impian yang hancur. Aku duduk di ruang kantor yang kini terasa lebih besar dari sebelumnya. Semuanya seakan menjadi milikku, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga secara emosional. Tidak ada lagi rasa sakit yang menggerogoti hatiku. Setelah bulan-bulan yang penuh perjuangan, akhirnya semua berakhir dengan cara yang aku inginkan. Harta yang dulunya kupikir akan menjadi milik bersama, kini sepenuhnya menjadi milikku, berkat keputusan tegas dan langkah-langkah yang kuambil. Pernikahan kami, meskipun dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan, memberikan pelajaran berharga tentang siapa aku sebenarnya. Aku lebih dari sekadar seorang istri yang terluka. Aku adalah wanita yang berhak mendapatkan lebih dari apa yang pernah kuberikan. Andi dan Vina, yang semula berpikir bahwa mereka bisa dengan mudah menguasai hidupku, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Semua perusahaan yang kami bangun bersama jatuh ke tanganku. Aku menandatangani dokumen yang mengesahkan hakku atas segala aset, dan tak ada yang bisa menghentikan langkahku. Andi, yang dulunya begitu yakin bisa memanfaatkan situasi, kini hanya bisa pasrah. Dalam beberapa minggu setelah perceraian, dia kehilangan pekerjaannya. Seluruh staf di kantor tahu mengenai perselingkuhannya dengan Vina, dan nama baiknya tercoreng di seluruh perusahaan. Tidak ada satupun yang berpihak padanya. Mereka berdua, yang dulu saling berpelukan dan merencanakan masa depan bersama, kini menghadapi kenyataan pahit yang mereka ciptakan. Vina yang sebelumnya begitu percaya diri, kini hanya bisa menangis di pojok kantor, dikecam oleh rekan-rekannya. Setiap kali mereka muncul di ruang makan atau tempat umum, bisik-bisik dan cemoohan mengikuti mereka. Satu demi satu teman dan kolega mereka menjauh, meninggalkan mereka berdua dalam kesendirian yang dalam. Andi, yang dulunya seorang pemilik perusahaan besar, kini harus mencari pekerjaan lagi, tetapi semua pintu tampaknya tertutup untuknya. Dia tidak lagi punya pengaruh, tidak lagi dihormati, dan yang lebih menyakitkan, dia mulai kehilangan segala sesuatu yang pernah dia banggakan. Vina, yang mengira hubungan dengan Andi akan membawa kebahagiaan, harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan reputasinya di industri, dan tidak ada yang mau bekerja sama dengannya lagi. Aku mendengar kabar dari salah seorang teman yang bekerja di perusahaan yang dulunya menjadi tempat Andi berkarir. Maya, kamu tidak akan percaya. Andi dan Vina benar-benar jatuh dalam segala hal. Mereka dicaci dan dijauhi oleh hampir semua orang. Di kantor mereka benar-benar tidak punya tempat lagi. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Aku tidak merasa puas dengan penderitaan mereka, tetapi aku merasa puas dengan kenyataan bahwa segala pengkhianatan yang mereka lakukan pada diriku telah mendapatkan balasan yang setimpal.
Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka selain melihat aku terus maju, lebih sukses, dan lebih bahagia tanpa mereka. Hari itu, aku memutuskan untuk merayakan kemenangan kecilku. Aku mengundang teman-teman terdekat, orang-orang yang selalu mendukungku, untuk berkumpul di rumah baru yang kuambil setelah perceraian. Rumah itu terasa seperti awal yang baru. Aku tidak hanya mendapatkan kebebasan, tetapi juga mendapatkan kekuatan untuk menciptakan hidupku sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Malam itu, kami merayakan dengan tawa dan kebahagiaan. Aku merasa diberkati. Di antara percakapan hangat, salah satu teman bertanya, "Maya, apa kamu tidak merasa sedikit menyesal dengan apa yang terjadi pada Andi dan Vina?" Aku menggelengkan kepala.